Nama Malioboro itu biasanya dihubungkan sama nama Jenderal John Churchill. Dia punya gelar Duke of Marlborough. Jadi Marlborough itu dihubungkan dengan nama gelar jenderal ini, jenderal dari Inggris yang berkuasa di Indonesia sekitar tahun 1811-1817. Namun pendapat ini tahun 71 tuh pernah disanggah oleh Dr. Tickler. Menurut beliau, Malioboro itu terlalu penting untuk dinamai seorang jenderal Inggris. Apalagi Inggris secara formal benar-benar belum berkuasa tidak berkuasa di Yogyakarta. Sanggahan dari Tickler ini baru dipopulerkan kembali tahun 2015 oleh Peter Carey melalui bukunya yang berjudul Asal-usul Nama Yogyakarta dan Malioboro. Di dalam buku ini, Peter Carey menjelaskan bahwa nama Malioboro berasal dari Maliabara, yang berarti untaian bunga. Ini menurut Peter Carey merupakan Raja Marga atau jalannya kerajaan. Kalau saya sendiri cenderung setuju dengan pendapat Tickler dan Peter Carey ini karena memang jalan ini dibangun sebagai jalan kerajaan. Selain berfungsi praktis, dia juga punya fungsi filosofis yang menghubungkan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi dalam kepercayaan Jawa itu, bahkan kepercayaan Nusantara awal mula ya, bahwa dunia ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Dan di antara tingkat 1, 2, 3 itu ada porosnya, ada aksisnya. Jadi apa yang terjadi di jagat kecil atau mikrokosmos itu terhubung dengan apa yang ada di jagat besar atau makrokosmos. Nah, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara dunia kecil, dunia besar, itu ada penghubungnya. Nah, Malioboro ini atau jalan kerajaan ini sebagai sumbu filosofis antara mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi keberadaan jalan ini menjadi penting secara filosofis karena menjadi aksis. Aksis itu, poros itu aksis mundi ya, aksis yang menjaga keseimbangan antara jagat kecil sama jagat besar. Jadi keberadaan jalan Malioboro atau Maliabara ini sudah semasa dengan Kesultanan Yogyakarta. Jadi begitu tatanan kerajaan dibangun, keraton dibangun, ya jalan ini juga dibangun, jadi seumur itu. Sepertinya pemerintah kolonial Belanda waktu itu mengerti betul arti penting atau peran penting dari jalan ini, sehingga upaya mengontrol Kesultanan Yogyakarta dilakukan di jalan ini. Tahun 1765 pemerintah kolonial Belanda membangun benteng Frederberg ya. Jadi jelas sekali dia di antara keraton sama tugu, di tengah-tengah Belanda membangun sebuah benteng. Terus beberapa tahun kemudian, tepatnya 1832, Belanda juga membangun Istana Kepresidenan yang sekarang kita kenal sebagai Istana Kepresidenan. Itu berhadapan dengan benteng Frederberg. Tidak cukup sampai di situ, 1885 Belanda juga membangun stasiun Tugu. Dan stasiun ini beroperasi tanggal 2 Mei 1887. Dengan keberadaan stasiun Tugu, maka jalan Malioboro itu terbagi menjadi dua. Yang di bagian utara yang sekarang menjadi Jalan Mangkubumi, dan yang bagian selatan yang sekarang kita kenal sebagai Jalan Malioboro. Di dekat stasiun Tugu ini Belanda juga membangun sebuah hotel
yang sangat mewah untuk ukuran waktu itu, bahkan juga sampai sekarang ya, yang kita kenal sebagai Hotel Garuda. Nah, dengan dibangunnya Tugu ini sudah jelas di titik ini kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian. Tahun 1890-an itu Belanda mendatangkan orang-orang Cina ke negeri jajahannya, salah satunya itu ke Jogja. Nah, mereka dilokalisir di sebuah tempat yang sekarang kita kenal Ketandan atau Pecinan. Nah, di situ diberi tempat ya untuk berdagang, kebutuhan pokok, bangunan dan lain-lain. Jadi orang-orang Cina memang sengaja didatangkan oleh Belanda. Sebelumnya sudah ada orang-orang Cina, namun kemudian secara besar-besaran Belanda mengundang mereka dan memberi tempat di situ. Karena diharapkan dengan hadirnya orang-orang Cina maka geliat perekonomian di kawasan ini menjadi berkembang. Di tahun ini juga ada yang menarik ketika penggantian dari gas ke penggunaan listrik ya. Dan secara perlahan peralihan dari gas ke listrik itu terjadi di antara 1917 sampai dengan 1921. Ini dampaknya apa? Ini membuat Malioboro itu menjadi semakin ramai. Saat ini perjalanan sejarah Malioboro nampak dari bangunan-bangunan yang tersisa. Kenapa tersisa? Karena sebagian besar sudah berubah menjadi bangunan-bangunan baru. Pemerintah sedang mengadakan identifikasi dan beragam usaha untuk menginventarisir dan merevitalisasi bangunan-bangunan ini. Yang menarik dari bangunan-bangunan ini adalah bahwa secara arsitektural ini mencerminkan perpaduan beragam corak arsitektur. Setidaknya ada arsitektur India, Jawa, kolonial, Cina, dan Indis. Tapi yang paling menonjol itu adalah kolonial, Cina, dan Indis. Indis ini adalah perpaduan antara arsitektur Jawa dan Eropa, terus dipadu dengan Cina. Nah, di Malioboro yang dekat dengan Tugu dahulu itu lebih dominan bangunan-bangunan bergaya Eropa karena banyak orang Eropa di sini. Sementara Cina itu di bangunan-bangunan arsitektur Cina ada di Malioboro bagian selatan. Tapi ini awal mula. Perkembangan berikutnya banyak juga orang-orang Cina yang memiliki hak guna bangunan di daerah utara sehingga antara corak Eropa sama corak Cina ini saling berpadu ya. Tapi sebenarnya kita bisa mencermati perbedaannya yang mencolok antara kedua gaya arsitektur Cina dan Eropa. Kalau arsitektur Cina dia lebih menekankan pada ketegasan horizontal, sementara kalau Eropa itu lebih ke penegasan vertikal, kolom-kolom yang besar. Jadi keduanya sangat beda. Nah, di Malioboro ini kedua ciri ini berpadu, baik ciri Cina maupun ciri Eropanya. Jadi itu menariknya di situ. Jadi secara arsitektural ada semacam akulturasi tiga kebudayaan besar antara Jawa dan Eropa menjadi Indis, kemudian Eropa dan Cina menjadi yang nampak seperti di Malioboro sekarang.